Halo, perkenalkan nama saya Irfan Yosefa, NIM 2006872, kelas Pendidikan Teknik Bangunan A, dan di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, di mana di sini ada 5 pertanyaan yang harus saya jawab. Di pertanyaan pertama yaitu dalam penyelenggaraan sekolah bidang-bidang apa saja yang harus dikelola oleh sekolah. Uraikan setiap bidang secara ringkas dan jelas. Baik, menurut saya di dalam manajemen sekolah ada beberapa bidang atau komponen yang harus di manage, yaitu yang pertama adalah adanya manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum ini memiliki tugas eh, bisa dikatakan suatu substansi utama di sekolah karena ini adalah divisi utama yang mengatur proses pembelajaran agar proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik. Yang kedua ada manajemen kesiswaan atau guru BK, di mana ini bertujuan untuk mengayomi para peserta didik dalam hal memotivasi belajar dan juga mendidik peserta didik untuk menjadi siswa yang lebih baik berakhlak di dalam kesehariannya. Lalu ada manajemen ketenagakerjaan, berfokus pada pendidik dan tenaga pendidik di sekolah yang berhubungan dengan penerimaan dan pemutusan hubungan kerja di sekolah. Lalu ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini memiliki tugas yaitu mengelola dana sekolah yang memadai untuk kebutuhan pembangunan atau kegiatan sekolah dan juga mengatur dana keuangan sekolah agar jelas dan transparansi. Lalu yang terakhir ada adanya manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana ini memiliki kegiatan yang mengatur segala peralatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekolah agar terus berjalannya pembelajaran yang nyaman. Nomor 2, apa fokus manajemen sekolah dan bagaimana Anda menjelaskan kerangka pikir Anda tentang sistem manajemen sekolah? Menurut saya, fokus utama di manajemen sekolah itu adalah manajemen kurikulum. Karena prinsip dasar manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik. Lalu penanggung jawab tercapainya tujuan kurikulum yang sudah direncanakan dan terus menyempurnakan strategi pembelajaran. Ini semua ada di dalam manajemen kurikulum. Dan bagaimana saya menjelaskan kerangka pikir tentang sistem manajemen sekolah? Menurut saya manajemen sekolah memiliki tujuan yang dimana tujuan manajemen sekolah itu yaitu meningkatkan mutu pendidikan dengan mandiri dalam mengelola sumber daya yang tersedia di sekolah tersebut. Lalu meningkatkan kepedulian masyarakat sekolah terhadap penyelenggaraan pendidikan yang ada di dalam sekolah tersebut. Meningkatkan tanggung jawab tenaga pendidik kepada orang tua murid tentang mutu sekolah dan adanya sebuah kompetisi sehat dalam kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut. Nomor 3, jelaskan secara ringkas faktor menyebabkan suatu sekolah dikategorikan berhasil dari sisi manajemen sekolah. Berikan satu contoh nyata di sekolah. Menurut saya, contoh nyata keberhasilan manajemen sekolah yaitu akreditasi sekolah. Kita sebagai orang awam bisa menilai sekolah itu bagus atau tidak karena memiliki nilai akreditasi bagus. Nah, akreditasi ini bisa diartikan sebagai proses evaluasi serta penilaian kualitas sebuah sekolah yang dilaksanakan oleh tim ahli yang disebut dengan asesor berdasarkan pada standar mutu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, di mana ada beberapa nilai yang diambil dari sekolah tersebut untuk bisa dikategorikan sebagai akreditasi A, di mana nilai-nilai yang ditentukan itu adalah standar isi sekolah tersebut. Lalu ada standar proses, standar kompetensi kelulusan sekolah tersebut. Terus standar pendidik dan tenaga pendidik. Lalu ada standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian yang dilakukan oleh tenaga pendidik di sekolah tersebut. Berjalannya sebuah sistem manajemen sekolah dengan baik dan teratur adalah bisa dilihat dari akreditasi ini. Ini adalah salah satu contoh keberhasilan dari manajemen sekolah tersebut. Lalu nomor 4, jelaskan pemahaman Anda mengenai kepemimpinan pendidikan dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa kepemimpinan pendidikan? Baik, menurut saya, kepemimpinan pendidikan adalah seorang pemimpin yang memimpin pada suatu lembaga satuan pendidikan yang dimana mampu mengambil inisiatif dalam situasi sosial untuk menciptakan bentuk dan proses baru yang dilakukan oleh seorang individu. Individu di sini adalah seorang pemimpin kepada kelompoknya untuk mengkoordinasi dan memberi arahan kepada kelompoknya yang tergabung dalam wadah satuan pendidik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa
yang dimaksud pemimpin pendidik sekolah? Mengapa disebut sebagai pemimpin? Menurut saya pemimpin pendidik itu adalah kepala sekolah. Mengapa disebut pemimpin? Karena kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan kebijakan dan haluan negara dalam mengupayakan pendidikan paling baik bagi anak-anak di sekolah yang dia pimpin. Bagaimana cara seorang pemimpin sekolah mempengaruhi orang lain supaya mau dan mampu mencapai tujuan sekolah secara bersama-sama? Menurut saya, eh, bagaimana cara seorang pemimpin bisa merangkul anggota-anggotanya, yaitu dengan cara seorang pemimpin itu harus memiliki rasa rendah hati terhadap anggota-anggotanya. Maksudnya adalah seorang pemimpin jangan merasa tinggi karena merasa pekerjaannya paling sulit daripada anggotanya. Nah, itu adalah salah satu contoh pemimpin yang tidak baik sehingga ia akan merendahkan anggotanya. Tapi pemimpin yang baik adalah dia yang merendahkan dirinya terhadap anggotanya, yang menyetarakan bahwa pekerjaan seorang pemimpin dan anggota di bawahnya itu sama-sama dibutuhkan, sehingga akan ada rasa timbul dari seorang bawahannya akan merasa bahwa dirinya itu sangat berguna, bahwa pekerjaan yang dia lakukan itu sama-sama dibutuhkan, sehingga bawahan dari pemimpin itu akan mengeluarkan upaya paling tinggi dalam hidupnya untuk mengerjakan pekerjaannya itu sehingga tujuan yang sudah direncanakannya itu pun tercapai. Oke, nomor 5. Jika Anda menjadi seorang guru, apakah kajian mengenai pengelolaan pendidikan akan memberikan bekal yang bermakna bagi Anda nantinya? Mengapa? Baik, pertanyaan ini harus dijawab dari hati ya, karena menurut saya atau bagi saya, jika nanti saya menjadi seorang guru, ilmu tentang kajian pengelolaan pendidikan ini sangat membantu, meskipun saya tidak mengerti secara luas atau secara dalam. Namun setidaknya ini bisa menjadikan bayangan bagi saya jika nanti saya menjadi seorang guru, ditakdirkan menjadi seorang guru, pertama kali saya menjadi guru, setidaknya saya sudah memahami secara garis kasar bagaimana suatu proses pembelajaran di sekolah itu berlangsung. Dan saya juga bisa mengetahui siapa pelaku utama dalam keberhasilan sistem sekolah dan bagaimana jika sistem tidak berjalan terencana ke depannya. Dan mungkin ilmu ini juga setidaknya membantu saya tidak buta dalam pengelolaan pendidikan meskipun nanti saya tidak menjadi seorang guru. Jadi bagi saya pengelolaan pendidikan ini penting dan itu bisa menjadikan menambah ilmu pengetahuan saya mengenai sistem-sistem sekolah yang ada di Indonesia ini. Sekian jawaban-jawaban yang bisa saya jawab dari pertanyaan ujian tengah semester ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak enak didengar. Saya sudah berusaha untuk menjawab apa yang bisa saya jawab. Mohon maaf mungkin kata-kata saya kurang enak didengar atau kurang luwes karena saya masih ada rasa kurang percaya diri dalam membuat video seperti ini. Sekian jawaban yang bisa saya jawab. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih.